Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapal pengawas laut dengan seorang pria bernama Hunter dan Ray beserta keponakan perempuannya yang bernama Jada. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan keras yang diakibatkan oleh petasan ketika para kelompok turis asing yang tengah bersandar di kapal kecil sedang bersenang-senang. Mereka yang murka dan tidak tahan akan perilaku turis tersebut bergegas langsung menuju kapal itu. Dan ternyata di sana terdapat 3 turis asing dengan pria yang menyalakan petasan itu bernama Blaine, tak luput dengan satu temannya dan juga pacarnya. Melihat petasan yang begitu banyak, mereka lantas langsung merampas petasan milik Blaine agar dia tak menyalakannya kembali. Karena itu akan sangat bahaya dan juga merusak ekosistem di sekitar pulau. Kemudian setelah itu, Ray yang tengah memancing di tengah laut, mendapati tarikan yang cukup membuat Ray sangat optimis jika ikan yang ia tarik sekarang adalah ikan yang cukup besar. Ray yang mencoba lebih bersemangat untuk menarik joran pancingan. Namun ketika tiba di atas air, nyatanya itu bukanlah ikan melainkan sesosok mayat manusia yang sudah membiru. Sontak mereka yang melihat hal itu pun kini tampak panik hingga menaikkan mayat itu ke atas kapal. Menyadari keadaan mayat yang cukup meresahkan bagi mereka, Jada yang mencoba mengecek menggunakan kapal selam kecil kini melihat sebuah cahaya di dasar laut memberikan asumsi jika mayat ini berasal dari sana. Ketika Hunter beserta Ray kembali beraktivitas, Jada yang kini ditinggalkan bersama mayat mulai diserang oleh mayat tersebut yang kini kembali hidup. Jada yang panik harus begitu pasrah ketika dirinya digigit hingga menyebabkan luka yang begitu serius. Lantas dengan cepat Ray yang mendengar teriakan Jada pun mencoba menghampiri dan memisahkan mayat tersebut yang kini terlihat menyerang Jada. Mendapati keanehan dan kekhawatiran, Hunter yang begitu tidak paham dengan kondisi dan situasi memilih menghabisi mayat tersebut dan mulai kembali menemui Jada yang telah terluka cukup parah. Dan anehnya, di tengah berusaha mengobati ternyata mayat tadi masih bisa bangkit dan lantas menyerang Hunter beserta Ray. Hingga mereka yang kini merasa bingung menghadapi mayat tersebut memilih melemparkan kembali mayat itu ke dalam air karena tidak bisa melumpuhkannya. Mendapati luka yang cukup serius, mereka pun kini mencoba berlabuh untuk bisa bergerak cepat mengobati Jada yang banyak kehilangan darah. Dengan Hunter yang langsung menelpon seorang dokter bernama Kenzie, yang juga kekasih dari Hunter, dokter pun lantas langsung memberikan pertolongan pertama kepada Jada. Sementara Hunter yang kini mendapati Sheriff tiba ketika ditelepon oleh Ray, langsung menemui seorang polisi yang bernama Akoni. Hingga kini, Hunter pun berusaha menceritakan kepada Akoni tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, karena Akoni sedikit tidak masuk akal ketika mendengar ucapan Hunter mengenai dirinya diserang mayat hidup, berusaha mengajaknya pergi untuk mendatangi tempat di mana kejadian berasal. Dan kemudian setibanya di lokasi kejadian, Hunter langsung bergerak cepat dengan memeriksa alat selam kecil untuk melihat keadaan di dalam lautan ini. Hingga yang mereka dapati pun, yaitu sebuah bangkai kapal yang karam dengan kondisi yang begitu rapuh seperti sudah tenggelam berpuluh-puluh tahun. Dan tiba-tiba, alangkah terkejutnya mereka yang tengah berdiskusi, kini melihat beberapa mayat hidup atau zombie terlihat berenang dan berusaha menghampiri kapal mereka. Mendapati kepercayaan Akoni tentang apa yang Hunter katakan. Hingga akhirnya, Akoni lantas langsung menghubungi petugas yang berada di pantai untuk mengevakuasi semua orang yang berada di bibir pantai. Dan tak lama, kemudian sirine tanda bahaya pun mulai dinyalakan dengan tiba-tiba disertai surutnya air laut dengan suatu tanda-tanda jika benar akan terjadi sebuah tsunami. Hunter kini mencoba menghubungi kekasihnya Dr. Kenzie untuk berjaga-jaga. Sementara itu, dokter yang panik ketika anaknya bernama Sam tengah berada di luar bersama anak Akoni bernama Atani berusaha mematikan teleponnya. Hingga Sam dan Atani yang tampak panik ketika melihat ombak menggulung tinggi di hadapannya. Disertai juga kepanikan oleh Ray yang sedang menjaga Jada di rumah sakit Dr. Kenzie. Sementara Hunter yang kini berusaha menghindari amukan ombak dengan paketan zombie kini tidak bisa berbuat banyak ketika ombak yang begitu besar meluluh lantahkan kapalnya dan juga sekitar pantai. Dan kemudian ketika beberapa jam setelah terjadinya tsunami, air yang kini kembali surut dengan gambaran pantai tampak begitu berantakan. Di sana, tampak beberapa zombie yang terbawa ombak mulai memadati area pesisir pantai hingga para relawan yang tidak mengetahui perihal zombie tersebut kini berusaha membantunya dan alhasil mereka mendapatkan beberapa serangan dari zombie dengan beberapa gigitan. Sementara Hunter beserta Akoni yang kini terlihat berhasil selamat dari terjangan tsunami berusaha menghabisi beberapa zombie yang berada di pesisir pantai. Dan di lokasi Ray yang sedang menunggu Jada di rumah sakit,
Jada yang dirawat pun kini tiba-tiba tewas dan lantas langsung menunjukkan perubahan menjadi zombie. Dan kemudian mencoba menggigit Ray dengan begitu berambisi. Karena suara kepanikan yang Ray keluarkan. Hingga datanglah seorang perawat yang lengah dan tidak tahu menahu tentang zombie, kini langsung diserang oleh zombie Zada. Sementara Ray yang memiliki celah sekarang memilih untuk pergi dari ruangan itu. Dr. Kenji yang mendapatkan rumah sakit begitu sunyi, kini melihat sosok zombie Zada yang tengah menyantap seorang suster. Kenji yang panik dan memutuskan untuk berlari langsung ditarik dan dibawa masuk oleh Ray yang bersembunyi dari zombie Zada. Sementara itu Hunter dan Akoni yang berusaha menyelamatkan diri pun kini lantas berlari dan langsung memasuki sebuah mobil yang terparkir untuk pergi ke sebuah kantor polisi. Dan nyatanya di dalam mobil tersebut terdapat Blaine dan pacarnya, hingga mau tidak mau Hunter membawa mereka untuk pergi dari tempat itu. Dan setelah mereka tiba di kantor polisi, mereka yang masih mendapatkan kejaran para zombie berusaha bergerak cepat untuk masuk ke kantor polisi tersebut. Dan ketika Blaine beserta kekasihnya akan masuk, tiba-tiba Blaine langsung mendorong kekasihnya itu untuk bahan umpan agar Blaine tidak digigit oleh zombie-zombie yang mencoba mengejarnya. Dan kemudian, di tengah Ray beserta Kenji yang menghindari kejaran para zombie, beberapa kali mendapatkan dobrakan pintu yang begitu kuat dari zombie-zombie untuk berusaha masuk menyerang mereka. Hingga mereka yang tidak bisa menahan, berusaha berlari kembali melalui ruangan lain di belakang mereka. Di tengah Hunter yang kini menyalahkan Blaine karena telah membunuh kekasihnya, Blaine yang merasa tertekan pun berusaha merebut senjata milik polisi lain guna memaksa mereka menyerahkan seluruh senjata yang mereka punya kepada Blaine. Hingga kini terjadilah ketegangan antara mereka yang disertai tertembaknya polisi lain oleh keegoisan Blaine. Dan ketika Blaine akan mengambil senjata lain, ia terlebih dahulu dipukul oleh Hunter hingga menyebabkan dirinya kehilangan kesadaran. Sementara itu di tengah Sam, Atani, Doug dan juga Ren, mereka yang kini mendengar orang-orang mengalami kepanikan ketika melihat zombie, berusaha bergegas pergi untuk menyelamatkan diri dari serangan para zombie. Mereka yang kini pergi ke sebuah pasar, mendapati para zombie yang bersembunyi dan sesaat langsung menyerang keberadaan Ren yang begitu tampak lengah. Hingga mereka yang tidak bisa berbuat banyak pun kini berpisah karena terhalang zombie dan tidak bisa melewatinya. Dan setelah berhasil melumpuhkan Blaine yang berusaha menyerang Akoni dan juga Hunter, Akoni pun berusaha menghubungi polisi lainnya untuk meminta bantuan di tengah signal yang begitu buruk. Dan di saat itu pun juga, Hunter menemukan sebuah informasi penting jika bahwasannya kapal yang tenggelam itu milik sebuah industri perusahaan. Namun, masih belum bisa dikenali lebih jauh kenapa kapal tersebut bisa tenggelam di sana. Dan ketika tengah mengorek sejumlah informasi, tiba-tiba zombie yang berada di luar pun lantas kini berhasil memecahkan kaca pintu tersebut. Hingga kini, memperlihatkan Hunter beserta Akoni pun bergegas pergi dengan terlebih dahulu membekali mereka dengan peralatan polisi untuk melawan para zombie-zombie tersebut dengan tanpa ajakan kepada Blaine yang sudah mengecewakan mereka. Lantas, mereka kini berusaha menembaki zombie-zombie yang menghalang untuk bisa segera mendatangi mobil mereka. Dan setelah selesai, mereka yang kini melakukan sebuah perjalanan mendapatkan panggilan dari anak Akoni bernama Tani yang berhasil melarikan diri dari kejaran zombie, kemudian mendatangi sebuah kompleks di atas lereng bukit, tepatnya di rumah seorang pria yang bernama Driscoll yang juga Akoni kenal. Dan kemudian, Atani pun kini terlebih dahulu memberitahukan keberadaan Sam, yaitu anak Dr. Kenji kekasih Hunter yang kini terjebak di area pasar. Hingga Hunter dan Akoni yang mendengarnya pun mencoba menjemput Sam yang tampak begitu mengkhawatirkan. Dan kemudian di tengah Sam dan Doug yang kini berlari dikejar zombie, mereka yang berusaha memasuki sebuah mobil terparkir kini mendapati kepanikan setelah sang pemilik mobil ini disantap habis oleh zombie itu. Mereka yang melihat dan mulai terjebak kini diberikan semacam ide oleh Doug yang mencoba menaiki mobil untuk bisa mengacaukan perhatian zombie guna membuat Sam bisa melarikan diri. Dan kemudian, di saat berhasil berlari, datanglah Hunter yang kini membantu Sam dalam menyelamatkan diri. Hingga mereka yang mencoba menyelamatkan Doug mendapati Doug yang lengah kini dihabisi oleh zombie-zombie itu. Setelah menyelamatkan Sam, mereka yang kini bertujuan untuk pergi ke rumah sakit untuk menjemput Dr. Kenji terlebih dahulu sebelum akhirnya menjemput Tani karena merasa posisi Tani lebih aman dibandingkan Kenji. Hingga mereka yang tiba di lokasi rumah sakit, mereka bertiga pun lantas langsung memasuki rumah sakit itu untuk mencari Dr. Kenji. Sementara itu, Sam yang mengetahui sisi beluk rumah sakit ini berusaha pergi menuju arah resepsionis untuk membawa sebuah telepon
dan langsung memasuki sebuah ruangan. Dengan suatu telepon informasi, Sam berusaha mengarahkan ibunya untuk mendatangi Sam di lantai 2. Dengan kepanikan yang lebih, terlihat Hunter dan Akoni yang berusaha mengajar zombie-zombie yang berada di sana memiliki ide cerdas ketika zombie tidaklah kunjung mati dengan apa yang mereka lakukan. Hingga Hunter pun kini mulai menyetrum kumpulan zombie itu dengan sebuah listrik yang berada di sana. Hingga akhirnya mereka berhasil melawan para zombie sekaligus mengetahui cara melumpuhkan zombie tersebut, yaitu dengan menyetrumnya. Dan kemudian Dr. Kenji dan Ray pun yang mendengar suara pemberitahuan Sam pun kini tiba di tempat mereka dan langsung pergi dari rumah sakit itu untuk menjemput Tani di rumah Driscoll, yaitu seorang pria yang juga mereka kenal. Dan setelah melalui perjalanan yang begitu mengkhawatirkan, sesampainya di sana, mereka langsung diberi izin untuk masuk ke rumah tersebut. Hingga Akoni yang melihat ada sebuah radio pun berusaha bergegas memberikan beberapa siaran untuk menginformasikan bantuan kepada polisi di daerah lain. Di tengah Akoni yang beberapa kali membuat siaran, ia kini mendengar suara mencurigakan yang berada di lantai bawah. Hingga Akoni yang berusaha mencari tahu, kini mencoba memasuki sebuah ruangan dan terlihat jika ia langsung diserang oleh satu zombie. Akoni yang panik dan berusaha untuk melawan, terlebih dahulu terkena gigitan di area lengan oleh zombie tersebut. Pasukan lain yang kini mendengar suara bising dari bawah, berusaha untuk mengeceknya dengan disertai datangnya zombie tersebut ke arah mereka. Mereka yang kini merasa cemas dan takut, berusaha melawan, dan zombie itu berhasil dilumpuhkan oleh Driscoll dengan alat bertenaga listrik. Mendapati Akoni terluka, Tani sebagai anak tidak bisa terlepas dari kesedihan setelah melihat orang-orang yang ia sayangi tergigit dan akan secepatnya berubah menjadi makhluk serupa. Namun ketika dilanda kepanikan, Driscoll di sini menjelaskan jika ia ingin mencari tahu tentang kehidupan mereka, yang mana di tubuh zombie tersebut terdapat semacam cairan yang teruji konsisten dengan fosfor. Dengan antara lain, ia menyimpulkan jika zombie tersebut bisa dilumpuhkan hanya dengan sengatan listrik. Hingga mereka yang mendengar hal itu pun mulai mengambil sebuah diskusi jika satu-satunya cara agar mereka bisa selamat yaitu dengan menghabisi semua para zombie yang berada di sana. Dengan sedikit pertimbangan, jika hal itu juga demi keselamatan orang-orang, mereka yang kini mulai menyetujui arahan itu, mulai bersiap untuk menghabisi para zombie yang berada di sana. Dengan sebuah clue untuk menggiring para zombie ke dalam genangan air, setelah itu memberikan tegangan listrik ke dalam air tersebut. Hingga mereka yang menyadari faktor utama terciptanya zombie karena cairan yang berada di kapal di dalam lautan. Mereka pun berusaha untuk meledakkan kapal itu, dan beruntunglah mereka diberikan beberapa peralatan memadai karena Driscoll memiliki beberapa alat peledak. Hingga Hunter yang kini keluar dari rumah guna menghabisi para zombie yang berada di luar pagar, mencoba dibantu oleh Dr. Kenji untuk menghabisi para zombie itu dengan dinyalakannya mesin penghancur milik Driscoll di sebuah taman. Mereka pun kini berusaha memancing para zombie untuk menghampiri dan serta-merta memasukkan mereka ke dalam mesin tersebut. Setelah selesai dan merasa sekarang tempat mereka aman, mereka yang sudah menyiapkan segala persiapan mulai melakukan sebuah misi perlawanan. Di tengah perjalanan yang begitu melelahkan, Akoni yang mulai mengalami lemas akan faktor virus yang sudah merabak di tubuhnya mulai diberikan sejumlah waktu oleh mereka untuk beristirahat. Merasa dirinya sudah tidak lagi mengalami kuat dalam berjalan, Akoni mulai memberikan beberapa pengakuan mencengangkan jika virus ini sebenarnya terjadi ketika 30 tahun yang lalu ketika seorang dokter spesialis kecantikan mendatangi dirinya dengan pengakuan bisa membuat obat anti penuaan yang harus diuji langsung kepada manusia. Hal itu, obat tersebut tanpa pengawasan FDA Amerika Serikat. Dalam antara lain, obat itu ilegal. Dengan disuapnya Akoni, ia pun harus terpaksa tutup mulut akan apa yang mereka lakukan. Namun, obat tersebut nyatanya adalah sebuah virus yang menyebabkan efek samping berbahaya dan juga menghadirkan masalah besar. Dan sehingga pihak mereka yang mengetahui hal itu pun dengan sengaja menenggelamkan kapal itu bersama para pekerjanya untuk menghilangkan bukti-bukti. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba para zombie pun kini mulai berdatangan dan mencoba mendekati mereka. Setelah itu, Hunter kini menyuruh mereka pergi terlebih dahulu, sementara Hunter dan Driscoll mencoba menghabisi zombie-zombie itu. Dan setelah selesai menghabisi zombie-zombie itu, mereka yang kembali berkumpul mendapatkan tolakan pergi oleh Akoni dan memilih untuk meledakkan diri agar tidak menjadi seperti mereka. Mereka yang kini pergi mendatangi sebuah pantai, mulai membagi tugas untuk mempercepat misi yang akan mereka lakukan, yaitu dengan Hunter beserta Sam
dan juga Kenzie pergi untuk menyetrum para zombie di daratan. Sementara itu Ray, Tani, dan Driscoll akan meledakkan kapal di bawah laut tempat zombie-zombie itu berada. Mereka yang langsung berpisah. Hunter pun bergegas mengecek sumber listrik guna memastikan semua masih berfungsi. Setelah yakin semua aman, Hunter yang melihat sebuah motor yang tersapu ombak berusaha menghidupkannya guna menggiring para zombie agar zombie masuk ke dalam genangan air dengan stereo musik yang begitu nyaring di area motor. Hingga ketika sedang menjalankan sebuah motor, tiba-tiba motor yang Hunter tunggangi mengalami slip di bagian ban. Dan di saat itu pun juga, ada salah satu zombie yang mencoba menghampiri Hunter dan berusaha menggigit Hunter. Hunter yang berusaha mati-matian berjuang untuk melawan. Beberapa kali harus jatuh bangun karena zombie begitu kuat melawannya. Hingga di tengah perlawanan Hunter kepada zombie, Kenzie yang menghadapi zombie mulai mendekat, berusaha membawa motor yang mengalami slip untuk menggiring zombie-zombie tersebut ke arahnya. Dan setelah tiba menggiring, dan Hunter pun berhasil memukul balik zombie tersebut, Sam yang berjaga di area generator pun lantas langsung menghidupkan listrik hingga menyetrum segerombolan para zombie. Sementara itu di tempat Ray berada, mereka harus berhadapan dengan zombie ketika mereka mencoba mendatangi bagian kapal. Berhubung hanya Driscoll yang bisa menggunakan bom C4, akhirnya ia pun kini mencoba merakit bom tersebut dan mencoba masuk ke dalam air untuk menyimpan bom itu. Namun karena Driscoll lengah, dirinya terlebih dahulu diserang zombie yang membuatnya kini tampak tewas. Hal itu pun membuat Ray dan Tani berusaha berputar otak dengan memberikan selotip plastik agar bom tidak basah dan bisa meledak. Dan Ray yang kini mengarahkan Tani untuk berenang ke tepi selagi ia berusaha melancarkan misi ini dengan zombie yang mulai bergerak masuk dan peledak mulai diturunkan. Ray dengan teguh dan berani mulai memencet tombol peledak hingga ledakan yang begitu besar pun kini terjadi, mulai mendatangkan kembali tsunami yang mengarah kepada Hunter. Dengan pantai yang berantakan dan Hunter kembali terselamatkan, ia kini mulai mendatangi Kenzie dan Sam yang tengah menunggu begitu haru karena mereka berhasil selamat. Dan di tengah bersuka cita karena selamatnya mereka, dan tiba-tiba datanglah Tani yang ternyata berhasil selamat dari ledakan mahadahsyat yang diledakkan oleh Ray tadi. Kemudian, mereka pun yang sudah melalui perjalanan panjang, kini mulai merencanakan kehidupan kembali dengan sebuah rencana yang menyentuh hati. Hingga film zombie Tidal Wave tahun 2009 pun kini selesai.